Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya persembahkan sebuah pantun. Kuntum melati tumbuh tertata, merekah indah tiada tara. Salam sebagai mulanya kata, saya persembahkan pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya mantap ya. Ketua BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nanang Gunadi, beserta jajarannya, sekretaris, para anggota, dan tim sekretariat, Bapak Ibu Asesor BAN SM Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati dan banggakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, Minggu tanggal 18 September 2022, akan kita ikuti bersama acara rapat koordinasi bersama asesor dan anggota BAN SM Provinsi DKI Jakarta secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan tentunya ungkapan rasa syukur kita patut panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Serta ucapan terima kasih kami yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Ibu berkenan hadir pada acara rapat koordinasi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara pertama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu dalam keadaan posisi duduk siap. Lagu Indonesia Raya. Selesai, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, maka kita patut untuk memanjatkan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Supriyo, MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk berdoa ini mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada Bapak Ibu yang beragama non-Islam, saya persilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Dan kepada Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita awali doa kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alladiniyah walah kunatun sholehah waladun Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma ghafirli wali walidayya warahmahum wa kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan puja kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas rahmat dan inayah-Mu, kami pada malam hari ini kami Ban SM Provinsi DKI Jakarta berserta rekan-rekan kami para asesor mengadakan rapat koordinasi bersama untuk Allah rahmatilah acara kami ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mengasihaniku di waktu kecil. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami di dalam kami melaksanakan tugas baik sebagai anggota provinsi Ban SM Provinsi DKI Jakarta maupun sebagai asesor. Senantiasa Engkau berikan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan hidayah-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, baik lahir maupun batin, di dalam kami melaksanakan tugas pengabdian kami, khususnya dalam bidang pendidikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa telah dipimpin oleh Pak Supriyo. Semoga doa yang dipanjatkan oleh Pak Supriyo mendapatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Ban SM Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Nanang Gunadi kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Umurud yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Sekretaris Ban SM Provinsi DKI Jakarta, seluruh teman-teman anggota Ban, teman-teman tim sekretariat, serta para asesor hebat yang malam ini bersama-sama hadir di Zoom ini. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat hidayahnya, inayahnya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul, dan juga tak lupa salawat serta salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir, terutama teman-teman asesor dan juga tim sekretariat mengganggu malam minggunya, tapi rupanya kita sudah terbiasa bahwa kegiatan Ban memang kadang-kadang karena tidak ada pilihan hari, tidak ada pilihan waktu, kita melaksanakan Zoom pada malam minggu seperti kali ini. Malam Senin, Bro. Malam Senin, Pak Sen. Oh ya, malam Senin. Saya kompasa malam minggu, saking nggak enaknya. Baik, malam Senin ya, berarti besok, nanti malam kita sahur bersama yang mau puasa. Di tengah-tengah situasi negara yang sangat memprihatinkan, saya tidak membahas banyak, memang sangat prihatin, terutama dalam bidang pendidikan tentunya. Kita yang bertugas di Ban Provinsi, teman-teman sekretariat dan juga tim asesor, saya sangat gembira, saya lihat tetap semangat, tetap berkomitmen pada tugasnya masing-masing,
terutama pada teman-teman asesor. Terima kasih sudah melakukan kegiatan visitasi yang pastinya melelahkan karena dibutuhkan konsentrasi yang besar, sambil juga selalu tidak lupa menjaga profesional dan objektivitas dalam penilaiannya. Kami teman-teman di BAN juga merasa yakin bahwa semua tim asesor sudah melaksanakan tugas dengan baik dan juga berusaha supaya tetap baik walaupun nanti ada beberapa catatan yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris. Hari ini memang perlu kita kumpul karena waktunya sudah tidak ada lagi, sudah mepet. Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan visitasi, nanti tinggal ada validasi. Mudah-mudahan tadi Pak Paki sudah menyampaikan nanti hari Rabu ditunggu hasilnya, walaupun sudah tugasnya sampai Kamis. Kami meyakini Selasa pun sudah selesai, dan Rabu kita tunggu bertemu langsung. Lumayan kangen juga nih, saya termasuk kangen karena terakhir kita ketemu di Cisaat. Setelah itu belum pernah ketemu lagi secara luring. Mudah-mudahan hari Rabu kita bisa ketemu, Bapak Ibu dengan senang hati menerima hasil jerih payahnya, termasuk juga jangan lupa yang jadi PCR atau apa, silakan dibawa tanda buktinya. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa pada hari ini, malam ini saya ingin mengingatkan tugas kita di akhir tahun sudah hampir selesai validasi, ada verval yang dilakukan oleh anggota BAN, dibimbing oleh pembina, dan juga ada tim sekretariat, tim teknis dari BAN Pusat. Selesai itu, kita kemudian menyampaikan hasilnya ke pusat melakukan kegiatan lagi untuk memfinalkan hasilnya, dan insya Allah segera akan ketahuan nilai dari apa yang sudah kita lakukan. Saya kira pengantar dari saya seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya terus mengikuti kegiatan di WA Group, baik yang ada di asesor dan juga tim sekretariat. Tim sekretariat luar biasa. Malam ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Tugas memang berat, utamanya ketika kita memaksa dalam tanda petik agar sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan dianya atau belum menyampaikan permohonan untuk reakreditasi segera tuntas. Padahal kalau tidak menyampaikan surat berarti akan tidak dapat nilai akreditasinya. Tapi itulah sampai dengan hari ini masih saja ada beberapa sekolah yang belum menuntaskan. Beberapa teman yang sedang kurang sehat, seperti Bu Mart itu, kurang sehat sehingga tidak bisa ikut Zoom, dan yang lain-lain yang dalam perjalanan, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu akhirnya, dan kemudian dilindungi oleh Allah. Dan mari kita yakini tugas kita karena dilandasi oleh keikhlasan dan niat dalam rangka untuk kemajuan pendidikan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, memberatkan timbangan kita untuk mendapatkan pahala darinya. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Nanang Gunadi untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan mendapatkan penjelasan tentang laporan hasil visitasi dan persiapan validasi yang akan disampaikan oleh Sekretaris BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nur Fakih. Kepada Bapak Nur Fakih, kami persilakan. Terima kasih Bu Desi. Mohon izin Bapak dan Ibu, sengaja malam hari ini saya todong Bu Desi untuk mandu. Ya, udah lama kita nggak mendengar suara merdunya Bu Desi jadi MC, apalagi kalau pakai pantun. Kalau saya nggak bisa pantun masalahnya. Begitu Pak Ketua, jadi kalau tiba-tiba Bu Desi ditodong katanya gitu ya. Baik, mohon izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ketua BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nanang Gunadi, Ibu dan Bapak
anggota Ban SM Provinsi DKI Jakarta, teman-teman sekretariat, dan Bapak Ibu asesor yang luar biasa menurut saya, karena sejak bulan Juli non-stop sampai dengan September terus-terusan. Senin tugas, Selasa tugas, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai terakhir Minggu dikejar laporan. Ketemu Senin lagi, terus-terusan gitu. Sampai kalau tidak salah 9 sesi berjalan, dan alhamdulillah lancar. Walaupun ada beberapa yang mesti kita sikapi bersama, mungkin karena kebanyakan data, kebanyakan file gitu, terkadang ketuker ya, sehingga pada malam hari ini saya mohon izin untuk share screen terkait dengan beberapa informasi yang saya mau sampaikan. Ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan akreditasi ini, kemarin saya bersama Pak Ketua juga mengikuti Rakor PIM, ya, rapat koordinasi pimpinan Ban SM bersama Ban SM Provinsi seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya dibahas bagaimana terkait dengan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan perpanjangan di luar yang kita visitasi. Ya. Kita mendapatkan kuota visitasi itu yang pertama 12, kemudian ditambah di tahap kedua 294. Nah, dari 294 itu ternyata ada satu sekolah SD Maha Bodhi, ya, itu masuk ke SPK, sehingga saat rakor diputuskan untuk tidak dilanjut divalidasi karena akan divisitasi masuk di dalam SPK. Nah, ini juga Pak Lukas sempat galau nih, karena nanti akan ada pembiayaan double gitu, pembiayaan mulai dari asesmen kecukupan sampai dengan visitasi sudah dibayar. Sementara dimasukkan lagi pada RUK dengan kategori sekolah SPK. Makanya tadi saya minta konsultasikan untuk urusan keuangan dengan PPK supaya nanti kalau ada temuan bisa kita jawab. Sedangkan untuk kegiatannya sudah dipastikan dia masuk pada SPK. Jadi mohon maaf kalau kemarin ada yang mendapatkan tugas validasi untuk SD Mahabodhi, nanti sudah di-delete di Sispenanya tidak ada lagi. Kalau tidak salah Pak Wawan, ya, Pak Wawan sama Pak Budi. Jadi kita delete. Kemudian permohonan maaf juga ada beberapa asesor yang karena saya kurang cermat, karena banyaknya data yang harus saya bagi-bagi, ada yang muncul surat tugas di sekolah yang divisitasi. Nah, sehingga saya ralat, nanti setelah selesai rapat ini akan saya kirim lagi ralat surat tugas untuk validasi. Nanti mohon dicek, dilihat lagi. Tidak banyak perubahan, hanya kalau yang di SD Mahabodhi kita anulir, kemudian yang double atau penugasan di sekolah yang divisitasi kita tukar dengan yang lain. Itu terkait dengan pendataan. Kemudian beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kelihatan ya Bapak dan Ibu? Iya, kelihatan Pak Pagi. Jelas Pak, jelas. Terima kasih ya. Alhamdulillah kelihatan. Ya, ini data yang kita lakukan di Ban SM, ya. Total kuota kita 306, rinciannya seperti ini. Ini sama persis yang kita laporkan saat rakor PIM kemarin, ya. Jadi ada sekolah BT,
ada 37 yang sudah kita visitasi, dan ada 269 sekolah yang mendapat otomasi di tahun 2021. Jadi totalnya 306 ini sudah kita visitasi semua. Ya. Baik secara luring maupun secara daring. Yang daring ada 15 sekolah. Tetapi saat nanti realisasi perpal, ini untuk yang SD karena kita kurangi dengan Mahabodi yang tidak lanjut proses perpal, berkurang 1. Jadi 226 plus 3 yang sudah, ini yang tahap 1 ada 12. Jadi totalnya menjadi 305 ya, kita total 305. Bapak dan Ibu, berdasarkan laporan yang Bapak Ibu sudah kirimkan, baik melalui Sispena maupun melalui link Google Form dari sesi 1 sampai dengan sesi 9, sampai sesi yang terakhir kemarin divisitasi tanggal 12 dan 13 September, ada beberapa temuan. Ini yang pertama, ada beberapa surat tugas yang dicantumkan di berita acara ini tidak sesuai. Jadi nanti mohon saat validasi juga dibantu ngecek lagi teman-teman asesor, kemudian teman-teman asesor juga bisa ngecek lagi. Nah, karena nanti harus disesuaikan dengan surat tugasnya. Karena banyak surat tugas, kalau yang dapat 9 berarti ada 9 surat tugas. Nah, ini terkadang lupa ya, lupa menulisnya, nomornya sama atau ada yang masih kosong nomornya. Termasuk waktunya, di surat tugas itu ada waktu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu asesor dicek ini berita acaranya, nomor surat tugasnya dan tanggal pekerjaannya sudah sesuai apa belum. Yang kedua, temuan berikutnya, ada berita acara yang belum dilengkapi tanda tangan kepala sekolah atau madrasah. Nah, ini juga nanti saat validasi akan dikembalikan, ini kalau enggak dipanggil lagi asesornya. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, salah upload berita acara. Tidak sesuai dengan sekolah madrasah yang divisitasi. Ini barangkali kejadiannya karena filenya ada beberapa, salah ngeklik waktu upload gitu. Jadi nanti mohon dicek kembali. Yang keempat, berita acara salah tanggal cetak. Tanggal cetak ini tanggal terakhir pelaksanaan visitasi. Ini juga muncul karena tidak diganti tanggalnya. Yang kelima juga ditemukan ada fakta integritas yang tidak sesuai. Ya. Fakta integritas yang tidak sesuai. Yang keenam, laporan individu tidak sesuai dengan sekolah madrasah yang divisitasi. Jadi yang divisitasi apa, sekolah mana atau madrasah mana, tetapi laporan individunya judulnya beda gitu ya. Berarti kan salah upload nih laporan individunya. Kemudian yang ketujuh, laporan kelompok belum diupload. Nah, ini juga ada temuan ini, kalau laporan kelompok belum diupload, maka tidak bisa diteruskan validasinya nanti. Jadi mohon Ibu dan Bapak nanti dicek lagi ya, dicek. Kalau secara teknis Bapak dan Ibu waktu akses Sispena ada kendala, nanti Mas Bayu dan Mas Ade akan membantu ya. Jadi supaya untuk dibetulkan 7 item temuannya ini. Walaupun tidak semuanya mengalami kasus seperti ini ya, mengalami kasus seperti ini. Kemudian laporan yang akan diserahkan ke sekretariat. Nah, ini nanti hari Rabu tanggal 21 September Bapak Ibu mohon menyerahkan laporan karena sekaligus bisa untuk ngecek. Ya. Laporan berupa print out asesor satu tim. Jadi satu tim. Satu tim itu laporannya terdiri dari laporan individu, berarti ada 2.
kemudian laporan kelompok, foto visitasi, berita acara visitasi, fakta integritas asesor, ini masing-masing asesor. Dan ini sudah Bapak Ibu kirim secara digital melalui Google Form yang sudah kami sediakan. Nah, ini di print out, kemudian dimasukkan dalam map per tim. Jadi kalau ada yang dapat 8 tim, berarti ada 8 map. Ada 9 tim, 9 map. Gitu ya. 7 berarti 7 map, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu yang pernah melakukan rapid antigen saat mau melakukan visitasi, dibawa juga ya. Kemudian buktinya serta kwitansinya diserahkan nanti ke Pak Lukas untuk mendapatkan penggantian ya. Jadi nanti hari Rabu sambil menyerahkan laporan sekaligus nanti menyelesaikan pembayaran honor visitasi sampai dengan sesi 9 gitu. Kemarin Pak Lukas sudah menyampaikan ke saya, Pak, udah ada yang nanyain Pak, kapan dibayar? Nah, insya Allah besok hari Rabu akan diselesaikan. Kemudian kalau validasinya juga sudah selesai, gitu ya, kami beri waktu kan validasi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau hari Rabu juga sudah selesai, maka sekaligus nanti honor validasi bisa diserahkan sekalian. Bapak dan Ibu, saat pelaksanaan validasi hasil visitasi nanti, ini kan cross-check silang ya. Mohon diperhatikan, ada lagi nanti fakta integritas dalam melakukan validasi. Nanti akan saya kirim melalui grup WA. Kemudian saat validasi nanti, bila ada temuan, sebelum diputuskan, mohon dikoordinasikan dengan asesor yang melakukan visitasi. Hari Jumat atau hari Sabtu kemarin sudah ada yang menghubungi saya. Pak, saya udah ngintip-ngintip ini yang saya akan validasi. Ternyata ada yang tidak sesuai. Bagaimana ini? Nah, kalau terjadi seperti itu, ya kemarin ada yang udah ngintip, gitu, karena sudah di mapping di Sispena, jadi bisa diintip-intip. Saya sampaikan nanti lakukan saja mulai hari Senin. Siapa tahu masih ada koreksi dari Ibu Bapak asesor. Kemudian yang ketiga nanti isi juga berita acara validasi dengan benar ya. Berita acara ini ada di Sispena dan insya Allah tidak salah. Ini Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi setelah ini, kita tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang dong di mana ya, saya bingung. Siapa itu ya? Ya, demikian Bu Desi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman Ibu dan Ibu Bapak asesor sebelum nanti kita hari Rabu ketemu ya. Jadi yang kangen sama Bu Desi, kangen Pak Priyo, nanti hari Rabu bisa ketemu karena kita semua anggota juga nanti akan rakor di sekretariat. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan hasil visitasi yang telah disampaikan oleh Pak Fakih. Maka akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang tentunya dipandu lagi oleh Pak Sekretaris sendiri. Dan kami persilahkan untuk itu Pak Fakih untuk memimpin sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Saya udah melihat nih raise hand-nya Pak Supadi. Silakan Pak Supadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fakih, Pak Supadi, maaf ada interrupt sebentar. Silakan Ini Pak Ketua. Ada berita duka dari Pak Khotib. Beliau tidak bisa hadir pada malam ini karena tadi terjatuh di kamar mandi.
sehingga klosetnya juga sampai pecah dan kakinya berdarah. Siapa Pak? Pak Otip Satibi. Oh, Dan sekarang kurang bisa mengontrol fungsi motoriknya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa diatasi oleh dokter dan sehat kembali sehingga kita bisa bergabung dengan kita dan pada saatnya juga seperti biasa memimpin doa pada acara kita ini. Amin. Doanya semua teman-teman sehingga Pak Otip tidak terlalu lama dengan sakitnya. Terima kasih Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Pak Otip juga bergabung malam ini ada. Cuman minta izin ke saya untuk tutup kamera. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada gambarnya Pak Otip, fotonya, karena beliau juga menyimak. Memang betul beliau dalam perjalanan menuju Jakarta, kemudian nginep di Tegal, ada hotel baru, beliau nginep di situ, ternyata kamar mandinya licin gitu, jadi terjatuh. Mudah-mudahan cepat sembuh beliau. Amin. Amin. Baik. Juga Pak Nuswantoro rencana mau operasi jantung, pasang ring lagi, kita doakan mudah-mudahan juga lancar dan cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi termasuk beberapa ibu dan bapak asesor yang barangkali dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan juga cepat sehat semuanya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Terima kasih. Baik Pak Supadi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BAN dan jajarannya, Pak Bakeh, izin Pak, mohon pencerahannya Pak. Saya juga ngintip Pak, ada salah satu sekolah itu Pak untuk butir 11 ada nilainya Pak, skor Anda 4. Namun deskripsinya nggak ada Pak. Itu mohon pencerahannya Pak. Saya ulangi Pak ya. Pada butir 11 itu ada skornya Pak 4. Namun tidak ada di dalam deskripsi itu kosong Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supadi. Ada beberapa kasus memang seperti Bapak sampaikan, termasuk Pak Sulis. Pak Sulis itu membuat laporan, kalau nggak salah butir 21 juga kosong gitu ya. Nah, Mas Bayu barangkali bisa membantu menjelaskan Mas Bayu kenapa kasus ini terjadi, Mas Bayu? Oke, baik Pak. Untuk kasus tersebut kemungkinan pada saat Bapak mengisi laporan kelompok itu tidak ke-save, tidak tersimpan, entah lupa atau mungkin pada saat butir tersebut kita udah ngetik nih, lupa save, lupa simpan, kita malah ke butir selanjutnya. Kemungkinan itu aja, kemungkinan tidak tersimpan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu bisa laporkan ke saya, sekolahnya apa, butir berapa yang bermasalah, biar saya nanti follow up ke pusat, nanti dibuka lagi aksesnya supaya nanti Bapak bisa mengisi kembali. Tapi kemungkinan kalau malam ini nggak bisa, jadi besok baru bisa pas pagi. Begini Pak, mohon maaf Pak, nanti pada saat validasi itu kami mengisi nggak Pak temuan itu aja Pak, karena kan ini ini kan sekolah lain Pak ya Pak, bukan iya. Kami kan hanya memvalidasi, maksud saya begitu ada teman seperti itu, apa yang kami lakukan tuh Pak itu mohon ya. Ini kan karena validasi 2 hari apa ya? Jadi kalau laporan seperti itu, ya misalkan Bapak nemu, bisa lapor ke asesornya, misalkan asesornya nanti lapor ke saya, Senin diusahakan nanti dibuka lagi sama pusat, lalu setelah dibuka lagi, asesor tersebut simpan ulang, nanti Pak Supadi bisa melanjutkan validasinya. Baik, terima kasih banyak Pak antar pencerahannya Pak. Terima kasih banyak Pak Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Padi. Jadi kenapa tadi saya minta Mas Bayu untuk menjelaskan, karena dari kemarin saya sudah berkoordinasi menemukan kasus-kasus seperti itu Pak. Jadi karena sudah terkunci, maka mau nggak mau nanti dikomunikasikan dengan tim IT pusat untuk dibuka kembali. Nah,
Oleh karena itu tadi saat saya memberikan informasi, nanti kalau di saat validasi menemukan atau ada temuan-temuan ya yang perlu dikoordinasikan, mohon menghubungi teman asesor yang melakukan visitasi. Begitu ya Pak Supadi ya. Pak, makasih banyak, Pak. Pertanyaan Pak Supadi ini juga saya yakin dialami oleh Ibu Bapak asesor yang lain. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang mau bertanya yang sama, sudah mendapatkan informasi jawaban. Terima kasih Pak Supadi. Makasih, Pak. Mari, Pak. Selanjutnya Pak Kholik yang sudah raise hand. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya hampir mirip dengan Pak Supadi, namun ini bukan pada kelompok Pak, tapi pada individu. Waktu itu saya mengisi laporan individu, itu ada beberapa deskripsi yang kosong, bukan beberapa lagi. Ternyata banyak yang kosong dan sedikit yang terisi individu. Individu satu ya saya sendiri, tetapi laporan individu yang kedua dan laporan kelompok itu udah oke ya. Nah di awal-awal itu saya sudah menghubungi Pak Ade, tetapi tidak dibuka-buka Pak sampai terakhir. Untuk laporan asesor 2 dan laporan kelompok itu udah oke semua ya, cuma itu aja. Kalau memang bisa dibuka kita isi kembali. Apakah individu juga termasuk dalam perbaikan atau tidak, karena sepanjang itu saya tunggu nggak dibuka-buka. Begitu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kholik. Mas Bayu dicatat ya Pak Kholik. Nanti dikasih akses, dimintakan akses. Kemungkinan baru hari Senin Pak bisa kita menghubungi pusat untuk bisa dibukakan akses. Jadi nanti kalau ada teman asesor yang memvalidasi hasil visitasinya Pak Kholik, ya nanti diingatkan nih Pak Kholik ini saya temukan gitu, biar Pak Kholik nanti mengabari Mas Bayu gitu ya Pak Kholik gitu ya Pak Kholik ya. Ya, yang SMK 73 Pak. SMK laporan 73. individu 1. Ya, baik. Laporan individu 1. Ya, Mas Bayu dicatat ya Mas Bayu. Ya, Terima kasih. Baik. Selanjutnya Pak Prawoto. Terima kasih Pak Kholik. Sama-sama. Prawoto, monggo. Iya, terima kasih Pak Ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga ada kemiripan dengan yang ditanyakan oleh dua penanya sebelumnya. Kalau kasus yang di tim saya itu Pak, ketika saya menjadi asesor 1, ketika mencetak laporan kelompok, itu semua sekolah itu untuk indikator yang kekhususan, ini yang di jenjang SD kan ada 4 sekolah Pak ya, itu nomor 36-nya itu selalu tidak muncul Pak di laporan kelompok gitu. Padahal ketika kami kerjakan kan sudah komplit ya, tetapi ketika di print, di save itu selalu nomor 36 itu tidak ada itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan laporan yang akan dikumpulkan hari Rabu Pak. Yang pertama, ukuran kertasnya apakah kita seragam menggunakan A4 sesuai dengan yang sudah disetting di dalam Sispena atau ada ukuran ditentukan lain. Yang kedua, hasil printout itu apakah hanya dimasukkan stop map tanpa di Snell Hector atau harus di Snell Hector Pak? Jadi supaya kami nanti menyikapinya sama, kalau memang harus Snell Hector berarti Snell Hector semua, kalau tidak perlu Snell Hector kan berarti hanya dimasukkan tiap sekolah satu map. Kemudian printout itu harus berwarna atau boleh hitam putih Pak? Itu karena itu kan ada foto ya Pak ya. Kalau nanti foto memang harus semua berwarna ya kami harus kebetulan saya di rumah tuh printnya tidak ada yang warna Pak, yang hitam putih itu. Kalau diperkenankan hitam putih ya alhamdulillah, tapi kalau tidak saya kan harus menggunakan print yang ada di tempat lain. Terima kasih Pak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prawoto. Ternyata bukan cuma SD Pak Prawoto, ya. SMK juga demikian Pak Prawoto. Jadi gitu ya, yang Pak. muncul hanya sampai 35. Jadi nanti gitu. juga kita akan koordinasi Mas Bayu catat juga temuan ini.
kemarin saya juga sudah sampaikan, mudah-mudahan juga sedang proses ditindaklanjuti. Dan saya yakin ini tidak hanya bagi kita, tapi mungkin secara nasional. Jadi yang muncul hanya butir-butir inti. Nah, saat butir kekhususan di laporan kelompok, kok nggak muncul gitu ya? Padahal laporan individunya muncul gitu kan Pak ya? Iya betul Itu Pak. yang terjadi. Jadi SMK juga demikian, 44 mestinya, munculnya cuma 35 gitu. Jadi Mas Bayu ini juga jadi catatan, nanti kita komunikasikan dengan Pak Janoko, Mas Janoko atau Mas Fajar di pusat. Yang kedua, laporannya menggunakan A4 ya Pak, biar seragam. Ya, A4. Lalu tidak usah dimasukkan Snell Hector karena nanti tim sekretariat akan menjilid menjadi satu laporan ban SM. Makanya kenapa penjelasan saya tadi tidak minta di Snell Hector, hanya mapin saja gitu ya. Kemudian berwarna lah Pak, biar fotonya kelihatan ya. Jadi nanti Bapak ada kesempatan ini Pak mendorong Bapak untuk beli printer warna kan. Gitu. Atau kalau enggak nanti di kantor gitu ya. Nah, kalau ada kesulitan juga ngeprint gitu, barangkali kalau 1-2 asesor datang pagi-pagi menemui Mas Putra di kantor sekretariat, mungkin juga di sekretariat bisa ngebantu. Tapi jangan saat rame-rame, kalau rame-rame sudah nggak bisa ngelayanin. Kalau datang pagi-pagi barangkali nanti bisa dibantu. Begitu ya Pak Prawoto ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami termasuk untuk Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Agustina, silakan. Terima kasih Pak Prawoto. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak izin, ini bukannya waktu itu saya tanyakan hal yang lain. Setelah saya coba-coba intip, yang ingin saya konfirmasikan, apakah foto untuk yang observasi kelas itu cukup satu saja dari satu asesor atau harus ada dua-duanya? Karena saya temukan di yang sekolah yang saya validasi itu, foto yang observasi kelas itu ada beberapa sekolah, ada beberapa asesor hanya mengirim satu gitu. Kalau setahu saya sih, kalau tim saya sih biasanya dua, satu asesor satu asesor dua. Tapi ini seperti itu. Lalu yang untuk sarana prasarana kan diminta 4 ya Pak ya. Tapi saya melihat ketika ada beberapa sekolah yang akan divalidasi saya itu, sarana prasarananya itu yang kegiatannya sedang mereka laksanakan gitu loh. Ada merekanya di dalam situ. Apakah bisa sudah termasuk itu bagian dari sarana prasarana? Terima kasih Pak, itu saja Pak, 2 hal. Baik, terima kasih. Mas Ade bisa bantu jawab Mas Ade kaitannya dengan dokumen foto. Baik Pak, sedikit. Ya, silakan Mas Ade. Menjawab. Terkait yang tadi Bu Kur sampaikan, bahwasannya terkait foto sebetulnya bukan harga mati sih kan, untuk kegiatan observasi kelas harus 2 asesornya yang diupload, tapi paling tidak itu memang ada yang menggambarkan kegiatan untuk observasi kelas tersebut. Nah, terkait sarana memang betul, kalau sarana memang harus diusahakan kalau bisa jangan kegiatan ekskul atau yang diupload gitu Pak, karena memang beberapa sepertinya ada kegiatan ekskul yang diupload oleh asesor Pak. Nangkap ya Bu Agustina? Mungkin gini Baik, Pak, izin Pak. Nanti berarti saya konfirmasi sama asesor yang ada di situ untuk memperbaiki fotonya. Terima kasih. Pak pakai izin Pak sekalian mungkin sama dengan Pak Ibu Agustina. Jadi gini Pak, ada foto asesor yang sedang di kamar mandi Pak, atau sedang di toilet gitu Pak. Apakah itu termasuk sarana Pak itu Pak? Gitu Pak. Ya, sarana itu kan banyak ya Pak ya. Laboratorium juga sarana, perpustakaan ya sarana, lapangan olahraga ya sarana, macam-macam yang ada di sekolah juga kategorinya sarana. Tetapi mana sih yang paling urgent mencerminkan fungsinya di sekolah itu yang lebih dominan gitu ya Pak ya? Baik Pak. Jadi itu bisa
Bapak Ibu pilih dan pilah mana kira-kira sarana prasarana yang lebih dominan dimanfaatkan oleh siswa maupun oleh sekolah. Karena dibatasi tadi kan misalnya sekian foto gitu ya. Gitu ya Bu Agustina, dan terima kasih Pak Supadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, ya. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Masih di mute Pak Yunus. Di SMA Mahabodi Pak, itu bulan kelompoknya nggak ada sama sekali Pak, kosong. Gimana Pak? Di SMA Mahabodi Vidya, simpulan kelompok nggak terisi Pak, tapi nilai terisi semua. Cuma tidak ada paparan di kesimpulan kelompoknya. Ya, tadi kan seperti saya sampaikan di awal, kalau ada temuan seperti itu, tolong disampaikan kepada asesor yang melakukan visitasi. Iya, iya. Supaya nanti asesor yang melakukan visitasi berkoordinasi dengan Mas Bayu atau Mas Ade untuk dibukakan kembali sispenanya, bisa diakses, dilengkapi. Begitu ya Pak Yunus ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak Sumarna, silakan Pak Marno. Pak Marno, Pak Marna sih? Pak Sumarno, Pak. Pak Sumarno. Iya, tiang Jawi, Pak. Monggo, monggo. Jadi ini bukan pertanyaan, Pak. Mungkin hanya menyampaikan pengalaman aja. Jadi kalau teman-teman ngisi kesimpulan, kemudian begitu selesai kosong, itu mungkin karena kesimpulannya tidak mencukupi 50 kata. Gitu. Iya, betul. Pengalaman saya seperti itu, Pak. Loh, kok kosong-kosong, kenapa ini? Oh, ternyata kalau nggak cukup 50 kata, walaupun kita simpan, nanti akan nggak akan tersimpan gitu. Ditolak ya. Jadi kosong nantinya, Pak. Iya, iya. Nah, mungkin itu, Pak, masukan buat teman-teman kita. Takutnya nanti kan ke depannya begitu. Ya, begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya, dan karena pengalaman ini Pak Marno menanyakan begitu. Iya, Pak. Kan? Ya. Nah, kemudian termasuk ini Bapak dan Ibu, nanti saat menuliskan rekomendasi, ini juga hati-hati ya. Rekomendasi kemarin yang tim 12 sekolah duluan, kita udah panggil ulang itu, disuruh manggil lagi sama pembina untuk membentulkan rekomendasi. Karena rekomendasi itu akan dipublish Bapak dan Ibu, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Kekhawatiran Ban SM Pusat kan, jangan sampai saat nanti diakses, kemudian lah kok antara simpulan dengan rekomendasi dengan nilai yang muncul kok tidak nyambung gitu ya. Nah, akan panjang cerita ini, misalnya dilacak lagi, ini siapa asesornya? Pak Marno. Nah, Pak Marno pasti dimintain klarifikasi. Seperti itu. Oleh karena itu, kesempatan saat validasi ini pun, nanti saat Bapak Ibu dapat akses membuka atau membetulkan, sekalian diintip lagi tuh rekomendasinya. Perlu pembetulan apa enggak? Kalau perlu dibetulkan, betulkan. Tapi kalau tidak, ya lanjut aja, nggak usah koreksi lagi. Nah, makanya saat kemarin pelatihan pengembangan diri asesor kan ditekankan betul sama Pak Budi ya, Pak Budi pembina saat kita melakukan triangulasi data dan penyusunan rekomendasi. Matur nuwun Pak Sumarno, selanjutnya ada Pak Wawan nih. Silakan Pak Wawan. Masih di mute Pak Wawan. Terima kasih Pak Seken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal, Pak Paki, mohon izin yang semuanya tanggapan ya. Mudah-mudahan tanggapannya sama dengan Bu Rohilah nih. Tadi Pak Yunus menyebutkan satu SMA yaitu Mahabodi. Nah itu kebetulan asesornya saya dengan Bu Rohilah. Cuma saya mau bertanya ya, kan Pak Ibrahim, saya lupa soalnya, emang yang itu kan yang lama ya SMA Mahabodi itu,
Berarti apakah itu belum divalidasi ya masuk ke sesi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi pertanyaan tadi, kemudian udah dibahas sama Pak Fakih, tapi sepertinya perlu ini ya, perlu bagi saya perlu penguatan, penjelasan lagi. Jadi karena itu yang saya lakukan gitu loh. Kalau kami itu saya dengan Pak Budi ya itu seringkali tetap gitu loh untuk memastikan bahwa sarana prasarana itu juga ada kami Pak, berfoto sengaja kami itu bila perlu masuk ke WC foto gitu untuk diupload ini loh sarananya gitu sebagai bentuk verifikasi juga gitu kan dari apa yang sudah mereka upload. Jadi bagi saya ya seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak keliru ya, jangan sampai, karena mayoritas ya kami begitu melakukannya gitu ya. Oh ini kami lagi di lab, ya udah sama kami gitu, bahkan kita ajak kadang-kadang sama panitianya. Begitu Pak Fakih. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, Mahabodi ini yang 12 duluan kan? Betul, Pak. Iya. Pak Ade, ini kan malah sudah keluar sertifikatnya Pak Ade ya? Iya Pak, betul Pak, sudah Pak. Kayaknya di riset lagi sama Mas Danoko Pak. Iya, jadi Bapak dan Ibu, yang 12 sekolah itu sudah selesai, sudah dapat sertifikat, sudah divalidasi. Pokoknya seluruh tahapan sudah selesai. Nah, karena ada beberapa sekolah yang direset lagi oleh pusat gitu ya. Sehingga yang 12 itu nggak ada lagi kan penugasan untuk validasi kan. Orang udah dapat nilai kok Pak Yunus ya. Di sana tempat saya ada Pak, masih tertutup. Ya ada tercantum, tapi kan tidak perlu Bapak validasi lagi, wong. Bapak ada surat tugas enggak untuk validasi? Nggak ada pokoknya. Nggak ada. Nah, Ya. kalau nggak ada jangan divalidasi lagi. Jadi siap, memvalidasi sesuai surat tugas saja. Saya deg-degan nih Pak Ya, Fakih. jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu buka Sispena, sekolah manapun yang pernah ditugaskan itu muncul semua di situ. Ya kan? Bisa jadi branding, loh kok banyak banget tugasnya, enggak. Jadi disesuaikan saja dengan surat tugasnya. Jadi selama 2022 insya Allah hanya penugasannya berdasarkan surat tugas. Bu Rohila nggak usah deg-degan. Ada Pak Wawan aman. Terima kasih. Pak Fakih, Ya. Pak Fakih. Ya. Saya masih ada sekolah yang kemarin saya ini Pak Fakih. Gimana Bu? Pak? Ternyata divalidasi saya. Ada sekolah yang kemarin Bapak tugas. Iya. Masuk ke Bapak. Iya. Ya laporkan Pak, segera kita revisi. Iya. Sebelum hari Senin. Nanti tolong ditulis di WA saya, sekolah mana, tim berapa yang Bapak bertugas, terus Bapak akan validasi lagi. Nah itu jeruk mangan jeruk, nggak boleh itu. Nanti kita tukar. Ya jadi sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, saya mohon maaf kalau saat mapping muter-muter validasi untuk Bapak Ibu asesor ternyata ketemu lagi gitu loh ya. Saya udah simak gitu. Kayak kemarin saya lihat waktu awal-awal, nah loh Pak Ismail kok validasi lagi SMK Tunas Harapan. Nah ini salah, ini saya sebelum ini saya udah langsung revisi duluan gitu loh. Terus kemarin ada lagi dilaporkan oleh Bu Sri Sulasti laporan, Pak ini sekolah yang saya visitasi Pak, kok ditugaskan saya lagi. Nah begitu ya. Jadi Pak Yunus nanti laporkan Pak. Pokoknya kalau teman-teman Bapak Ibu menemukan supaya tidak jeruk mangan jeruk, dan itu nggak akan bisa dilakukan. Nanti dilaporkan ke kami ya Pak Yunus ya dan teman-teman. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Kartijan ini, Pak Kartijan raise hand. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dua pertanyaan ini juga tadi ternyata sudah ditanyakan dengan Pak Wawan ya dan teman-teman yang lain, tapi karena kelanjur saya menegaskan aja Pak. Pertama mengenai foto. Mengenai foto itu menurut hemat saya memang
justru yang kalau harus milih gitu, yang paling bagus itu malah yang ada asesornya, Pak. Karena saya pernah pengalaman ini, saya minta foto sarpras ya, itu cakep banget itu, dikirim saya. Begitu saya observasi, lalu saya foto, saya bandingkan, ternyata beda gitu. Jadi kalau boleh membandingkan memang bagus yang ada kita, tapi kan Mas Bayu tadi juga fleksibel, boleh juga sih yang ada kitanya atau tidak gitu. Jadi intinya sih saya setuju dengan Pak Wawan tadi, ya yang bagus malah justru ada kalau kita mau. Tapi kalaupun tidak ada kita pun ya sebenarnya tadi sudah boleh gitu. Itu hanya menegaskan itu yang pertama. Terus yang kedua, bertanya aja Pak, nanti kalau ada pembetulan dari teman-teman validator itu, nanti langsung itu kan ya kita bisa membuka akses itu aja supaya nanti nggak terlalu lama Pak untuk hari Rabu itu supaya bisa selesai gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Kartijan, untuk soal foto tadi kan sudah juga dijelaskan. Pasti Bapak dan Ibu tahu mana proporsinya yang paling memungkinkan dijadikan dokumen untuk dilaporkan. Terus untuk akses, nah, silakan diakses saja mulai Senin gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau ada temuan, nah baru dikomunikasikan dengan asesor yang terkait. Kemudian asesor nanti akan dibukakan lagi aksesnya oleh tim IT. Jadi begitu Pak, nggak semuanya mesti dibuka lagi Pak, tidak. Yang ada temuan. Iya, yang ada temuan aja ya. Ada temuan saja. Mudah-mudahan tidak ada temuan. Harapan Tetapi gitu, Pak. berdasarkan data yang sudah saya cek, ya tadi temuannya mulai dari berita acara, laporan individu, laporan kelompok, yang ada yang salah upload dan lain-lain itu tadi loh Pak. Terus ada yang kosong dan lain-lain. Begitu ya Pak Kartijan. Pak izin Pak sekalian, jadi nanti lebih baik tidak di staples kali Pak ya, supaya kan nanti bakal dijilid itu. Nah kan udah, masa nggak nangkep sih Pak? Maksudnya tadi kan tidak boleh di snail header Pak Prawoto tadi. Nah sekarang apa lebih baik nggak usah di staples itu supaya nanti gampang dijilid? Saya gitu? tidak pernah ngomong untuk di staples. Oh gitu ya. Bapak kan yang ngomong untuk di staples. Iya. Masukkan di map gitu. Masukkan di map per tim karena akan dijilid. Kalau Bapak staples nanti nambah kerjaan, nyopotin lagi. Ya, Bapak Pak. tambah kerja, kita tambah kerja. Oke Pak Marno nggih. Pak Terdon, Pak Kartijan. Ini Pak, satu tuh Pak, itu ada pertanyaan juga tuh. Tanggal validasi itu apa tanggal 19 semua apa boleh beda-beda gitu? Tanggal 19, 20, 21, 22. Ya, validasi itu surat tugasnya kan mulai 19, 21, 22. Saya kan nggak ngerti. Bapak dapat 9 sekolah apa ditanggalin satu tanggal? Kan nggak mungkin sehari langsung selesai. Ada yang selesai tanggal 19 ya tanggali 19. Ada selesai 19 malam ya masih 19. Ya, ada selesai tanggal 20 ya tanggalin 20. Terakhir tanggal 22. Atur aja lah Pak, selesaikan secara adat lah Pak. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan tuh tadi Pak Suendar saya lihat di chat itu. Pak, kalau nggak bisa hari Rabu, kapan? Nah, Pak Lukas, karena ini terkait dengan penandatanganan SPJ honorarium. Pak Lukas dengar? Mana Pak Lukas nih? Pak Lukas, ada tapi kok nggak nyaut ya? Oke, prinsipnya mulai hari Rabu, Pak. Mudah-mudahan juga Kamis juga Pak Lukas nanti bisa ini masih bisa menerima karena bukan cuma menyerahkan laporan, ada tanda tangan dan penyerahan honor gitu loh. Ya kan?
supaya nggak bolak-balik gitu, sekaligus penyerahan honor. Nanti saya komunikasikan ya Pak Suendar ya, mudah-mudahan nanti hari Kamis nanti saya infokan di WA supaya nanti ini. Nanti kalau Pak Lukas nyaut, Pak Lukas ada di sini tapi kok nggak nyaut, mungkin lagi ditinggal aja itu. Pak Lukas, dengar nggak Pak Lukas? Trial. Nggak nyaut Pak Lukas. Baik, gitu ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari Kamis nanti bisa dilayani, khususnya untuk Pak Suendar, bukan untuk yang lain. Gitu ya Pak Endar ya. Mana Pak Endar kok nggak nyaut? Ada Pak. Ya, Pak Ki, hatur nuhun. Ya. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita istirahat. Pakis dari Pak Iwan, Pak. Pak Iwan. Pak Pakis. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Pakis. Berkaitan dengan laporan validasi, Pak. Yang pertama untuk integritas. Fakta integritas apakah perlu pakai meterai, Pak? Satu. Yang kedua, laporan itu per sekolah, karena kita kalau 8 sekolah bagaimana Pak teknisnya laporannya Pak untuk validasi Pak? Terima kasih Pak. Laporan itu per sekolah Pak. Jadi kalau Bapak ada 8 sekolah ya 8 kali laporan Pak. Iya, ya. Di input. Termasuk fakta integritasnya ya Pak? Ya iya, fakta integrasinya kan satu untuk satu tim. Sekolah. Ya. Ya, satu tim. Satu tim. Jadi untuk validasi ini pasangannya yang dilaporkan kan fakta integritas dan berita acara. Iya Pak. Ya. Jadi satu sekolah yang Bapak validasi ya dapat sepasang itu. Kemudian kalau ada 8 ya 8 kali upload Pak, 8 kali fakta integritas. Pertanyaannya pakai materai atau tidak? Pastinya pakai ya fakta integritas. Ya. Materai Ya, Pak. 10.000. Itu ya Pak Iwan ya? Ya, jelas Pak, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak dan Ibu yang lain. Mudah-mudahan Izin cukup. Pak Pakis. Masih ada. Sebentar. Monggo, siapa ini? Fakta integritas kan satu sekolah satu Pak. Kemudian kalau beberapa kegiatan yang lalu itu ada nama sekolah di bawahnya, tapi untuk sekarang kan tidak ada, itu gimana Pak? Kalau dulu nama Mas Putra, coba dicek fakta integritasnya Mas. Seingat saya yang Ya, gimana, kemarin Pak? Pak Pakis share itu fakta integritas itu nggak ada nama sekolah, tapi kalau yang sebelumnya itu ada nama sekolah. Untuk fakta integritas validasi formatnya memang seperti itu, Pak. Kalau Iya, untuk maksud yang saya fakta integritas visitasi, ya memang ada nama sekolahnya, Pak. Makanya kalau untuk yang validasi ini sebenarnya cukup satu aja sih, Pak. Jadi selama validasi itu mau berapa sekolah, faktanya cukup satu aja, nggak kayak visitasi, Pak. Oke, ya. Baik, Pak Nadikan dan teman-teman yang lain, penjelasan tambahan dari Mas Putra untuk kegiatan validasi, fakta integritasnya cukup satu. Ya. Jadi saat upload, ya itu juga diupload lagi gitu loh Pak Nadikan ya. Ya. Oke, nanti Karena tinggal ditemenin. sebelumnya ada nama sekolah validasi itu sebelumnya. Oke, makasih. Iya, jadi kalau fakta integritas ini kan menyadur yang ada di pos ya. Jadi saat untuk visitasi ada nama sekolah, saat validasi ternyata menurut informasi dari Mas Putra tidak ada. Nanti sambil dicek lagi ya Mas Putra sebelum mulai hari Senin supaya tidak ada kesalahan. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Pak Ramdhani kayaknya resen nih di ujung-ujung. Iya, makasih Monggo. Pak Pakis. Izin bertanya ini Pak Pakis. Kan masih ada sekolah yang tidak diakreditasi ya, yaitu diperpanjang.
maksud saya, apakah yang diperpanjang ini nanti terkena radar dari dashboard juga selama 1 tahun ini, kemudian dia bagus, itu, apakah dia juga nanti tahun 2023 setelah habis masa perpanjangannya karena bagus bisa otomatis 5 tahun gitu? Atau memang kalau yang sudah 1 tahun ini otomatis tahun 2023 ini setelah habis masa 1 tahun dia akan terkena gitu? Bagaimana itu Pak Pakih? Baik, jadi gini Pak, kemarin kita punya sasaran itu 1.481 sekolah madrasah. Yang divisitasi 306. 306 saja, dianulir 1 yang SD Mahabodi. Nah, sisanya itu akan mendapatkan perpanjangan otomatis dengan catatan. Nah, makanya kita oprak-oprak ngingetin itu. 1, sudah membuat ajuan reakreditasi dengan mengupload surat permohonan, kemudian izin operasional atau SK pendirian, dan yang ketiga sertifikat dia terakhir. Tuh. Setelah itu nggak cukup di situ saja, dilanjutkan dengan mengisi data isian akreditasi sebagai bukti evaluasi diri sekolah tersebut. Kalau 2 hal itu tidak dilakukan, maka sekolah tersebut tidak mendapatkan perpanjangan, Pak. Sertifikatnya tidak berlaku. Itu. Nah, bagi yang mendapatkan perpanjangan, nanti bisa ada yang 1 tahun, bisa ada yang 5 tahun. Kita belum dapat infonya ini. Nah, bagi yang mendapatkan 1 tahun, semestinya di 2023 akan divisitasi. Tetapi kalau nanti di 2023 kuotanya terbatas lagi, maka dia akan mendapatkan perpanjangan lagi, Pak. Seperti itu dan seterusnya. Nah, perpanjangannya bisa 1 tahun, bisa 5 tahun gitu. Jadi dashboard bekerjanya seperti itu, Pak. Ya, tadi nanti ditentukan. Sekarang sedang berproses, Pak, di pusat, Pak. Kemarin teman-teman tim IT seluruh Indonesia sudah dikumpulkan untuk melakukan validasi, kemudian berproses, verifikasi, dan nanti juga bersamaan. Seyogyanya di bulan Oktober, November ini akan sudah mulai keluar, Pak, sertifikat perpanjangan, karena ada yang habisnya di bulan November, gitu ya. Ada yang di bulan Desember, gitu. Tetapi kalau ada yang bertanya, Pak, yang divisitasi kapan, Pak, keluar sertifikatnya? Nah, besok baru kita validasi. Setelah validasi ada verifikasi. Setelah verifikasi ada pleno. Setelah pleno nanti ada pengumuman. Setelah diumumkan ada masa sanggah 14 hari. Setelah itu baru terbit sertifikatnya. Jadi dimungkinkan yang sertifikat kemarin divisitasi ya kalau tidak di akhir Desember ya mungkin di awal-awal Januari. Tapi mudah-mudahan tidak nyampe Januari, di akhir Desember sudah bisa kita sampaikan. Tetapi ada pesan, Pak, barangkali kepada sekolah-sekolah yang divisitasi, jangan lupa mengisi kartu kendali. Karena kalau kartu kendali tidak diisi, nanti dia tidak bisa unduh, tidak bisa download sertifikat, Pak. Ya. Begitu ya, Pak Ramdhani. Terima kasih, Pak Pakih. Baik, terima Nanti kasih. saya berikan semangat untuk sekolah itu. Mudah-mudahan Siap. mungkin Nah, kalau bisa, kemarin kami nge-share, ini loh data yang belum lengkap, ini loh data belum lengkap. Itu semata-mata karena kasihan saja, Pak. Betul. Sebenarnya sudah dibatasi pada tanggal 31 Agustus ya, sudah dibatasi, tapi karena kasihan gitu ya, kita minta akses gitu, dan kebetulan kita bisa meminta bantuan, kita manfaatkan itu. Tapi kalau ditanya kapan terakhirnya, nah ini senangnya kan nanya terakhirnya mulu kan ini. Kapan terakhirnya di cut off, Pak Pakih gitu. Ya kalau nanya kapan terakhir di cut off sudah habis gitu ya.
Gitu. Jadi demikian, mudah-mudahan sudah cukup. Selanjutnya saya mohon arahan penutup kalau kepada masih boleh Pak 1 menit Nanang. boleh Pak Pakis? Masih ada? 1 Kang menit Adino, saja. silakan. Nyambung dengan Iya, Pak Pak. Ramdhani, Pak. Oh, Pak Wawan dulu, Pak Wawan. Ya, silakan. Jadi nyambung dengan Pak Ramdhani ini, Pak. Apakah sistem dashboard atau akreditasi ini memang pasif bagi sekolah? Maksudnya begini, terlebih lagi kan untuk swasta nih Pak ya, bukan hanya SMA sih, termasuk SD pun, status akreditasi itu kan memang dibutuhkan gitu. Nah, oleh karena itu misalkan kalau mereka itu statusnya B, Pak, sementara kondisinya merasa sudah ada bukan lagi perbaikan, tapi merasa udah lompatan, misalkan ya. Tadinya gedungnya Sarpasnya ini ternyata dia punya rezeki dibangun. Itu nggak boleh ya Pak, kalau misalkan diperpanjang, 5 tahun pula diperpanjangnya. Nah, sementara mereka pengen ada pelayanan terhadap masyarakat, artinya meningkatkan akreditasinya. Itu apakah ada celah Pak untuk secara proaktif Pak mengajukan gitu loh di luar yang sudah ditentukan. Demikian Pak. Baik, jadi ini yang juga perlu didorong kepada sekolah dan madrasah Pak Wawan ya. Lakukan pengisian Dapodik maupun EMIS dengan baik, dengan benar. Nah, dengan baik, dengan benar ini maksudnya apa? Kalau bangun kamar mandi nambah, ya masukkan di Dapodik atau di EMIS, sinkronkan supaya terdata. Jadi bangun apapun, tapi kalau Dapodik tidak diupdate datanya, ya tidak memberikan nilai kinerja meningkat, gitu satu. Terus kalau ada guru-gurunya yang bertambah menjadi juara apa, siswanya juara apa, ya sertifikatnya diupdate di Dapodik atau EMIS. Begitu pula kalau misalnya ada nambah gurunya lulus PPG, berarti sertifikat pendidiknya nambah, diupdate di situ. Kecenderungannya sekolah-sekolah, baik madrasah, ini rada-rada tidak dilakukan. Yang dikejar hanya ngisi data siswa, karena takut dana bosnya tidak cair gitu. Atau yang kedua, saya coba menemukan itu, yang dikejar hanya ngisi data gurunya, mapel-mapel gurunya, supaya linier, dengan harapan tidak ada kendala tunjangan profesi gurunya, supaya data info GTK-nya valid, seperti itu. Tapi giliran prestasi-prestasi, dia kelupaan nih Pak Wawan. Kemudian data-data sarana juga kelupaan. Sehingga terkadang kita menemukan kan, antara IPR yang muncul hasil tarikan data dengan fakta sesungguhnya kan tidak sesuai tuh. Nah, akhirnya ada perbaikan IPR yang kemudian divalidasi oleh Ibu Bapak asesor gitu kan, nilai IPR setelah perbaikan. Nah, itu kurang lebih dari sisi Dapodik dan EMIS. Yang kedua, jangan lupa dashboard monitoring juga dipengaruhi oleh nilai asesmen nasional, rapot pendidikan, ya, bukan rapor mutu sekarang namanya, rapot pendidikan, berdasarkan asesmen kompetensi minimum siswanya, berdasarkan survei karakter, survei lingkungan belajar dari guru dan kepala sekolah maupun kepala madrasah, itu nilainya kayak apa gitu ya. Nah, itu juga masuk di dalam inputan data dari kondisi yang dihadapi. Dan itu berproses selama 5 tahun, Pak. 5 tahun baru dinyatakan ini kinerja naik, ini kinerja turun. Nah, itu berdasarkan isian-isian data. Rapot pendidikan madrasah belum muncul. Ya, jadi kalau rapot madrasah belum muncul, nanti kita coba dorong koordinasinya Ban SM dengan Kemenak ya. Tapi itulah kira-kira inputan-inputan Bukun yang apa yang mesti kita sikapi di lapangan. Padahal kalau lihat dana di Kemenak dari Bank Dunia luar biasa nih Bukun. Ya kan?
Saya pernah bersama Dirjen apa itu KSKK ya. Iya. Itu luar biasa kalau cerita itu profesor siapa itu anggarannya luar Isom. biasa. Iya. Profesor gitu. Isom. Iya betul. Begitu ya Pak Wawan ya dan teman-teman. terima Jadi kasih. kita tetap dampingi sekolah-sekolah madrasah untuk bisa menjadi sekolah-sekolah yang bermutu. Begitu saat diakreditasi pun dapat mengikuti dengan baik. Karena yang jadi asesor kan ada yang pengawas sekolah, ada yang pengawas madrasah, ada juga unsur di luar pengawas. Jadi utamanya para pengawas terus dampingi sekolah-sekolah dan madrasah binaannya gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Desi sebelum ada Pak Lukas nih, mohon izin Pak Pakip, Pak Ketua Asesor. Untuk penyerahan laporan kami siap menunggu sampai laporan Bapak Ibu selesai membuat laporan. Karena yang akan kami bayarkan honor transport apabila sudah selesai membuat laporannya. Nah ini Bapak dan Ibu di chatroom Pak Lukas siap. Jadi kalau laporannya belum selesai ya nggak dibayar. Ditahan dulu ininya honornya sampai laporannya selesai. Ya, jadi kalau hari Rabu berarti sudah dimulai gitu ya. Setelah Rabu Kamis nggak selesai juga Jumat, nggak juga ya masalah nanti karena hari Seninnya harus sudah diverifikasi oleh ban pusat ya. Nanti jangan sampai asesor yang nggak selesai dipanggil nanti. Dulu pernah kan kejadian asesor yang nggak ini dipanggilin tuh ya. Demikian karena waktunya sudah dipastikan sesuai dengan targetnya. Jadi hari Senin dan Selasa ya Pak Ketua ya, kita akan melakukan verifikasi bersama Ban SM Pusat, Perval. Demikian. Pak Ketua, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan apa yang bisa saya jawab, mohon arahan lebih lanjut sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekretaris. Saya kira saya tidak menambahkan, hanya menebali saja. Saya kasih stabilo bahwa besok Bapak Ibu sudah mulai bekerja hal yang juga krusial yaitu validasi. Kerjasama yang baik ketika menemukan hal-hal yang harus dikonfirmasikan ke teman kita, lakukan dengan baik. Tujuannya agar hasilnya maksimal. Kemudian tadi juga kita dengar bersama bahwa pekerjaan itu nanti ada fakta integritas. Untuk fakta integritas kita cari tahu lebih lanjut apakah per sekolah atau sekali kerja langsung hanya satu fakta integritas seperti yang disampaikan oleh Mas Putra nanti. Tetap kita harus lihat lagi. Masalah sekolah yang sering memang kemudian bukan hanya ke Pak Wawan atau ke yang lain, saya juga suka ada datang, Pak, saya sudah siap untuk meningkatkan nilai. Saya sudah merasa siap, tadi jawaban, termasuk sarana dan juga barangkali gurunya sudah menambah ilmunya, meningkat. Kemudian seperti biasa bersurat saja. Bersurat nanti Pak Paki akan mencoba untuk menghubungi pihak Ban Pusat. Yang penting adalah diisi dulu kemajuan itu. Dan yang terakhir, jangan lupa walaupun dikasih waktu oleh Pak Lukas, sebelum selesai tidak dikejar-kejar atau dibalik. Tidak akan dibayarkan, maaf, honornya kalau belum selesai. Jadi maksimalnya sebenarnya adalah Jumat. Walaupun surat tugas sampai Kamis, Rabu sudah mulai boleh menyetorkan. Jumat terakhir karena Senin, Selasa, kami akan melakukan verbal bersama dengan pembina, Pak Budi, dan juga salah satu dari pusat dari sekretariatnya. Itu saja tambahannya. Terima kasih kepada semuanya sesuai dengan keharusan yang ada pada kita. Itu saja saya kembalikan ke Pak Paki sebelum ke Bu Desi. Terima kasih Pak Paki.
Terima kasih Pak Ketua. Jadi sekali lagi ditegaskan oleh Pak Ketua, jangan nunggu terakhir, lagi-lagi jangan nanya terakhir, lebih cepat lebih baik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lancar, ini tinggal di ujung-ujungnya. Jadi tadi saya sampaikan, cek lagi data-data laporan, jangan sampai tidak lengkap. Kalau yang belum lengkap, perlu akses Sispena, hubungi Mas Bayu atau Mas Ade. Kemudian saat besok hari Senin itu validasi, ya, maka kalau ada temuan nanti disampaikan kepada teman-teman asesor terkait. Ya. Saya sudah menerima japri, beberapa japri Mas Bayu, ada beberapa Bapak Ibu yang validasinya di tempat yang sama yang saat divisitasi. Nanti akan saya lakukan perbaikan, jadi nanti saya koordinasi dengan Mas Bayu di IT untuk disesuaikan, nanti Mas Putra juga disesuaikan terkait dengan perubahan surat tugasnya. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa kita selesaikan sehingga besok pagi sudah tahu. Nah, tapi sambil menunggu proses perbaikan, sementara lakukan dulu validasi pada sekolah yang bukan divisitasi, ya, karena yang divisitasi pasti kita akan tukar, gitu ya. Kan tidak hanya 1-2 sekolah, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 7. Begitu. Terima kasih Pak Ketua, Bu Desi. Baik. Bu Desi. Baik. Nah, Pak Kis, ya. Bu Desi WA-nya nggak aktif ya, Bu? Aktif? Kok checklist 1 ya? Oke. Ada 2 nomor, Pak. Oh, ada 2 nomor ya. Oh, udah sekarang baru checklist 2. Baik. Hehe. Udah dibacakan, Bu? Sedang, Pak. Oh, baik. Ya, jangan bilang-bilang sama Bukun ya, WA terakhir saya. Baik, saya kembalikan ke Bu Desi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penjelasan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup acara kita dengarkan lagu Bagimu Negeri.
Terima kasih. Sebagai penutup acara, doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Supriyo kembali. Kepada Bapak Supriyo, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Baik Bapak sekalian, untuk hari ini kepada yang Bapak Ibu yang beragama Islam, saya persilakan berdoa sesuai dengan agamanya. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita kepada penutup acara. Untuk itu kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga acara malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya izinkanlah kami menutup acara ini dengan sebuah pantun kembali. Putih-putih si bunga melati, disimpan di dalam almari. Janganlah Bapak Ibu bersedih hati, meski perpisahan ini datang menghampiri. Pasti kita akan berjumpa kembali. Selamat istirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Istirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Assalamualaikum Ibu Desi. Mari Bapak Ibu izin live. Sama ya, izin live ya. Sama-sama live-nya. Iya, bareng yuk. Sama live-nya Mas Bayu. Konsumsinya itu di Selamat. Belum isi daftar hadir. Di mejanya masing-masing ya. Nanti ibu yang menyajikannya. Di lantai 1 Bu, bawah tangga tuh. Ada absen kedua Pak, pakai. Enggak, sekali ada aja. Satu aja kan? Ya, terima kasih Pak Pakai. Emang diktat harus berdua. Iya, Pak. Ada absen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.